Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah siang ya. Jadi udah siang, aku tadi habis makan siang. Sebelum aku mulai lanjut kerja lagi, aku coba rekam satu konten monolog ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya agak berisik ya di depannya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini ya teman-teman. Tentang kayak posisi makhluk halus terhadap kita gitu ya, kalau memang dia dekat dengan kita gitu misalnya gitu. Jadi maksudnya begini teman-teman ya, jadi apakah benar gitu ya makhluk halus itu atau hantu dia bisa membuntutin atau mengikuti kita gitu dan segala macem ya. Nah itu apakah benar? Mohon maaf ya teman-teman ya. Iya, jadinya jawabannya begini teman-teman. Itu jarang terjadi ya, jarang terjadi, tapi ada ya. Jadi berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku sebagai seorang indigo ya. Dan aku sampaikan sebuah informasi yang benar ya, tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Jadi mengenai hantu mengikuti atau apa itu ada, tapi jarang ya, jarang teman-teman ya. Sangat jarang ya, tapi ada ya. Jadi aku mau membagi menjadi 3 macam ya teman-teman ya. Jadi ada 3 macam ya, atau 3 cara atau 3 posisi mungkin ya hantu itu mengikuti manusia lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi aku singkat aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya ketiga ini tuh ada alasannya atau ada ceritanya semuanya gitu dari pengalaman hidup aku. Cuma aku nggak menceritakan lagi lah detailnya ya, karena takutnya videonya sangat panjang sekali dan mungkin jadi bosan gitu ya nanti ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya bingung atau apa atau ada yang mau ditanyain, teman-teman komen aja gitu ya. Nanti pasti aku jawab gitu ya teman-teman ya, mengenai cerita-cerita yang ada gitu dari pengalaman hidup aku ya. Jadi ada 3 model gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dia modelnya itu adalah model kodam ya. Jadi kodam itu beneran ada ya teman-teman ya. Jadi kodam itu aku juga bingung ya sebutnya gimana ya. Dia bisa disebut ya, kita anggap aja juga hantu lah kira-kira seperti itu ya. Jadi kodam itu adalah sesuatu yang udah ada dari kita lahir gitu teman-teman ya. Biasanya dari nenek moyang, kayaknya udah ada aja gitu. Kayak aku dulu juga ada gitu, tapi bisa kita lepaskan ya. Bisa kita lepaskan melalui doa-doa dan segala macam, bisa ya teman-teman ya. Punya kodam itu tentu ada kejelekannya juga ada ya. Aku udah pernah bahas di video aku yang sebelumnya mengenai kodam aku ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek ya di video-video aku yang dulu-dulu ya teman-teman ya. Iya, jadinya intinya gini, kalau kodam itu benar dia mengikuti kita gitu teman-teman ya. Jadi kodam itu dia mengikuti kita, posisi dia adalah biasanya dia ada di atas kepala kita ya. Jadi dia ada di atas kepala belakang kita gitu. Tapi kadang-kadang dia juga ada di posisi kepala depan kita gitu loh teman-teman. Jadi dia ada seperti itu. Apakah terus-terusan diikuti? Tidak teman-teman ya. Jadi dia kalau aku sebagai seorang indigo yang punya kodam juga sebelumnya gitu ya. Jadi dia posisinya itu kalau dia mengikuti kita dalam posisi kelihatan, dia ada di belakang kepala kita, di atas belakang kepala kita. Jadi kepala kita atasnya gitu. Dia ada di situ teman-teman ya. Apakah selalu ada? Tidak ya. Jadi gini, jadi tidak selalu ada gitu ya. Jadi misalnya kayak aku dulu gitu ya, jalan-jalan kemana-mana, kemana, dia ada muncul, kadang-kadang nggak ada. Tapi bukan berarti dia nggak mengawasi atau tidak melindungi kita atau tidak menemani kita, kira-kira seperti itu. Jadi ketika terjadi sesuatu atau apa atau ada apa gitu, dia tiba-tiba muncul tapi nanti dia hilang lagi gitu loh. Jadi dia tidak selalu kelihatan gitu ya. Begitu pula punya orang lain gitu ya. Jadi yang orang lainnya aku lihat itu juga ada yang ada kodam, cuma sangat jarang ya, sangat jarang sekali ya teman-teman ya. Jadi kayak kita bisa beranggapan tuh kayak satu mall itu ya, kayak misalnya kita ke mall ya di Jakarta gitu, ke mall, satu mall itu belum tentu ada yang punya kodam sama sekali gitu. Satu mall, manusia di satu mall itu, kira-kira teman-teman kebayang ya betapa jarangnya kodam ini ya. Tapi kalau ada pun paling cuma 1 atau 2 gitu. Jadi sangat jarang sekali, cuma ada ya yang kodam itu. Jadi dia posisinya teman-teman udah mengerti ya. Jadi dia posisinya ada di kepala, di atas kepala kita, antara di depan atau di berarti kalau di depan berarti di atas jidat kita, atau di belakang, bagian kepala belakang atas kita. Itu kodam, kira-kira seperti itu. Jadi tidak selalu ada, cuma kalau dia ada, dia mengikuti kita, caranya seperti itu posisinya gitu teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah posisi kayak orang di guna-guna gitu loh. Aku pernah lihat ya, orang di guna-guna atau kayak ada kena
apa gitu ya, kayak misalnya mengganggu atau melakukan yang tidak baik di tempat keramat ya. Akhirnya si penunggu atau si tetuanya atau mungkin penjaganya atau hantunya lah kira-kira seperti itu ya. Dan dia membutuhkan kita, mengikuti kita gitu. Nah itu bisa terjadi ya teman-teman ya, bisa terjadi. Atau teman-teman dalam posisi diguna-guna ya, kayak kena pelet atau apalah kira-kira seperti itu ya. Itu bisa terjadi juga. Atau posisi teman-teman lagi kesurupan ya. Jadi kesurupan mistis yang benar ya, itu juga ada ya. Jadi dekat gitu ya, dekat dengan kita gitu teman-teman ya. Tapi dia bukan berarti dekat banget, enggak ya. Tapi dia ada di sekitar kita. Jadi di mana ada kita, kalau orang indigo melihat sekitarnya, ternyata ada sosok itu. Ketemu orang yang sama gitu, yang ini dia lagi di mana, pas lihat lingkungan sekitar, ternyata ada lagi sosok itu. Jadi kayak ada yang mengikuti gitu loh. Tapi tidak selalu dekat gitu. Tapi intinya ada yang mengikuti. Nah itu seperti itu yang kedua ya. Jadi posisi orang yang kena guna-guna atau kena kesurupan bener gitu ya, atau dia kayak mengganggu atau ada sesuatu yang salah gitu, dia melakukan kesalahan gitu, sehingga si penunggu atau si itunya kayak bukan, aku juga susah ya bilang dia marah juga enggak, tapi dia kayak ngikut aja gitu, kayak ngikut kita aja gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi dia di mana kita berada, dia ada gitu ya. Tapi bukan berarti dekat-dekat kita, enggak. Tapi sebagai seorang indigo melihatnya pasti ada gitu. Jadi orang ini di mana selalu ada sosok itu, dia di mana ada lagi sosok itu. Jadi kayak ngikutin gitu loh. Tapi belum tentu jaraknya dekat gitu. Nah itulah yang posisi nomor 2. Yang nomor 3 ini adalah kayak hantu ya, kayak hantu yang dipelihara ya, atau dipekerjakan, atau hantu yang aku juga susah lah sebutnya teman-teman ya, karena aku nggak tahu ya, aku tidak mengikuti hal ini gitu teman-teman ya. Tapi yang aku lihat, yang aku tahu itu memang ada ya. Jadi yang ketiga ini adalah posisi mungkin seperti seseorang yang menguasai ilmu hitam ya, black magic, atau ilmu kayak dukun yang benar ya, yang benar-benar dukun ya, yang benar-benar kayak punya perjanjian atau punya kerjasama atau punya hubungan timbal balik antara si manusia dan jin, kira-kira seperti itu, atau hantu ya. Jadi itu memang ada ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk di kota besar seperti Jakarta seperti ini tuh agak jarang terlihat ya, jarang ya. Cuma kalau teman-teman bergeser sedikit ya ke arah kampung atau desa atau kampung ya, itu cukup ada lah gitu ya, tapi tidak selalu ada. Biasanya cukup ada ya. Jadi kan aku kebetulan adalah orang yang suka camping ya, suka hiking. Jadi aku kadang-kadang kayak ada mampir ya ke warung-warung mungkin di sebuah desa gitu ya, segala macem. Nah itu kadang-kadang ada gitu teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya ini adalah dia tuh nempel gitu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh nempel sama orangnya gitu loh. Jadi orangnya kemana, dia nempel kemana, dan itu tampangnya agak serem ya teman-teman ya. Jadi tampangnya itu yang tampangnya agak serem, dan biasanya dia gelap ya, warnanya kayak hitam-hitam gitu, kayak sosoknya hitam-hitam gitu loh, kayak nggak kelihatan, kayak ya agak samar-samar lah gitu ya, nggak gitu kelihatan kayak dia bentuknya seperti manusia, kayak kelihatan ada tangannya gitu, ada kepala, ada badan gitu ya. Nah biasanya kakinya itu dia melayang ya, jadi kakinya nggak ada, biasanya dia melayang gitu. Jadinya dia ngikutin orang itu gitu ya, ngikutin mungkin ya orang yang punya ilmu ini atau yang dukun ini gitu, yang benar-benar dukun ini, dia ngikutin dia kemana dia ikutin gitu, tempelin terus ikutin. Nah itu yang seperti itu yang pernah aku lihat ya teman-teman ya. Nah itulah posisi, hanya menurut aku sih hanya ada 3 posisi itu ya, di mana seseorang bisa diikutin atau dibuntutin oleh hantu ya, melalui 3 cara itu ya menurut aku ya. Tapi kalau ada yang lain aku nggak tahu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada mungkin ada pendapat atau apa, boleh di komen juga ya, jadi aku bisa tahu gitu ya. Tapi seumur hidup aku sekarang usia orang 40 tahun lebih ya, aku hidup sebagai seorang indigo ya, melalui penglihatan, pengalaman, dan keyakinan aku gitu ya, selama aku hidup ya, itu aku hanya melihat 3 yang tadi aku sebutkan gitu. Sisanya enggak, sisanya memang ada gitu teman-teman ya. Kayak misalnya kita bawa mobil atau kita bawa motor tuh kayak ada hantu yang ngikut kita gitu, tapi dia sifatnya teritorial. Jadi ketika sudah sampai mana atau apa, dia nggak ada lagi. Jadi dia nggak kayak ikutin kita terus gitu, enggak gitu teman-teman. Nah itu aku kesampingkan ya dari yang 3 itu ya. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi nggak ada kejadian kayak teman-teman mungkin ke tempat angker atau apa, tiba-tiba takut diikutin sampai rumah atau apa gitu. Enggak teman-teman ya. Itu
tidak terjadi ya, itu hanya ada di film ya. Di dunia nyata itu tidak terjadi. Yang terjadi itu adalah misalnya teman-teman melakukan kesalahan atau penyelewengan atau yang tidak baik ya di tempat keramat atau tempat yang mungkin bagaimana lah gitu. Intinya kan kayak contohnya di hutan gitu ya, kan ada orang yang di hutan mungkin kayak melakukan hubungan suami istri gitu di hutan gitu ya, atau apa gitu yang nggak etis lah gitu, seperti itu. Nah itu ada kemungkinan bisa diikutin atau dibuntutin gitu. Nah itu berbeda dengan yang tadi aku bilang ya, yang aku bilang kalau kita bawa mobil atau motor tiba-tiba ada yang nebeng atau apa gitu. Nah itu beda ya. Kalau yang itu kita nggak minta atau dia juga nggak gimana-gimana, dia akan hilang gitu ketika kita udah sampai mana. Jadi dia nggak akan ikutin kita sampai rumah. Cuma kalau yang 3 pose tadi itu, tiga yang aku sebutkan di awal itu benar-benar ngikutin kita kemanapun gitu. Jadi kita mau di rumah, mau di mana dia ada gitu, kelihatan gitu. Nah itu yang bisa aku sampaikan ya teman-teman ya. Ya paling begitu aja lah untuk video monolog kali ini. Semoga tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa gitu boleh langsung DM aku di IG aku @glenmonolog. Boleh di follow juga ya teman-teman. Kalau mau subscribe YouTube ini juga boleh ya teman-teman ya, mau komen juga boleh, atau mau follow TikTok aku di Glenn Monolog juga boleh ya teman-teman ya. Iya terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.